Dan pemirsa, untuk mengetahui tips menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat selama berpuasa di tengah pandemi, kita sudah terhubung melalui Skype dengan Dr. Tan Shot Yeng. Selamat siang, Bu Dokter. Selamat siang. Baik, Assalamualaikum. Dokter Tan, adakah kiat-kiat yang dapat dilakukan oleh warga agar tetap sehat dan bugar berpuasa meski di tengah pandemi corona? Ya, yang perlu kita perhatikan nomor satu adalah kali ini kita berpuasa dalam situasi yang cukup berbeda ya. Jadi artinya adalah eh, keluarga-keluarga kita lebih banyak di rumah. Tapi tolong diingat, kita bukan cuma sekedar mengingat keluarga yang berkecukupan ada di dalam rumah, tetapi juga mereka yang sekarang ini mengalami yang disebut dengan tantangan secara ekonomi ya. Jadi anak-anak kos yang nggak bisa pulang, atau anak kos bukan cuma mahasiswa tapi juga karyawan, lalu kemudian yang terancam PHK dan sebagainya. Jadi memang kita mengalami banyak sekali tantangan tahun ini. Nah, kabar baiknya adalah dengan kita di rumah, maka kita sebetulnya bisa berhemat banyak loh Mbak. Banyak orang nggak paham itu kebiasaan kita membeli takjil di luar. Maaf ya, mohon maaf, Ya. nyuwun sewu. Saya bukan berarti, oh kalau gitu Dokter Tan ini membuat orang yang tadinya berjualan takjil jadi nggak laku dong. Bukan ya, jangan sampai ke situ mikirnya. Tetapi dengan kita lebih banyak di rumah, maka alangkah baik dan sehatnya sekaligus berhemat, maka kita bisa membuat takjil sendiri di rumah. Baik. Itu antara lain loh Mbak. Baik, Dok, kira-kira makanan apa saja yang dapat dikonsumsi saat sahur dan berbuka puasa yang juga dapat meningkatkan imunitas tubuh kita menjadi lebih kuat dan tetap sehat selama berpuasa? Nah, ini pertanyaannya borongan nih. Yang pertama adalah nggak ada itu yang namanya orang kalau puasa, kalau yang namanya daya tahan kekebalan tubuh itu hanya kita lihat dari urusan makanan. Hmm. Kekebalan tubuh itu atau tubuh sehat itu merupakan kontribusi dari berbagai macam apa namanya faktor. Ya. Salah satunya tentu dari makanan. Ya, salah satu dari makanan itu adalah misalnya nih kalau kita awalnya kita bicara berbuka dulu nih, yang paling dekat dengan siang ini adalah berbuka. Banyak orang berbuka itu seperti kayak orang gelagapan gitu ya, mesti cari yang manis, mesti cari yang manis. Padahal sunnah Nabi saja mengatakan berbuka itu ibaratnya membatalkan puasa, betul ya Mbak ya. Nah, kalau orang membatalkan puasa, yang paling penting terutama yang pertama adalah rehidrasi. Hmm. Artinya apa? Kita butuh air. Bukan teman-temannya air. Sebab apa? Air minum itu hal yang paling sangat mudah diserap oleh badan kita untuk rehidrasi. Hmm. Ya, lalu kemudian sunnah Nabi juga mengatakan makanlah 3 butir kurma, ya kan? Jadi artinya sebetulnya ini adalah starter, takjil adalah starter gitu loh. Hmm. Tetapi kalau seandainya lalu kemudian kita takjilnya heboh, makan sampai kenyang, lalu kemudian bergula dan berlemak, maka yang terjadi adalah justru kita akan mengurangi asupan makan kita setelah sembahyang, setelah sholat maghrib gitu loh Mbak. Jadi usahakan takjil itu just very minimal. Yang penting adalah membatalkan puasa supaya ketika habis sholat maghrib kita bisa makan dengan cara yang baik. Lalu bagaimana menjaga agar asupan nutrisi tetap seimbang dan sehat tapi juga tidak membosankan begitu, Bu? Nah, itu dia. Barangkali kalau misalnya kita bisa lihat, saya udah sempat kirim tuh ya beberapa contekan-contekan menu-menu apa namanya berbuka, takjil, sahur. Itu alangkah baiknya kalau kita bisa ditayangkan. Jadi itu adalah contoh salah satu menu kalau misalkan kita lagi doyan banget ikan. Kan negara kita kan negara perairan, jadi negara kelautan. Jadi untuk bisa mengkonsumsi ikan yang sehat dengan cara masak yang benar, itu juga antara lain membuat kita menjadi jauh lebih bugar. Contoh yang paling gampang misalnya kita sahur. Usahakan sahur itu bukan cuma sekedar nahan untuk supaya kita nggak lapar, Iya. tapi juga untuk membuat bagaimana tubuh kita beroperasi dengan baik. Ya, jadi Indonesia sudah mempunyai namanya pedoman isi piringku, sudah dirilis sejak akhir bulan Oktober, sekitar Oktober 2017 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, dalam isi piringku itu teorinya memang gampang, tetapi begitu sulitnya orang kita untuk menerapkannya menjadi kenyataan. Karena apa? Dramanya banyak. Misalnya apa? Aduh dok, yang namanya kalau sahur itu kan mestinya yang praktis-praktis aja. Entar dulu, Allah tidak menciptakan badan kita bekerja dengan praktis. Jadi maulah jadi ribet. Nah, supaya nggak kepo itu kalau sarapan sahur tuh gimana caranya? Oke, malam sebelumnya kita persiapkan. Nah, banyak orang itu mempersiapkan itu cuman kalau ada apa namanya momen-momen heboh dalam hidupnya. Besok mau kawinan, besok mau seserahan, besok mau kemana gitu kan ya. Nah, alangkah baiknya kalau Ramadan ini dijadikan momen berharga dalam hidup kita. Sehingga setiap kali kita sahur, kita betul-betul jadi makan baik. Jadi malam sebelumnya coba dipersiapkan. Sudah dibikin sotonya, sudah ada sayur yang mau dimakan, buahnya kira-kira besok apa, udah dipotongin Baik. gitu loh ya.
Heeh. Ya, kemudian Dok, selain mengkonsumsi makanan sehat, tentu kita juga harus berolahraga agar tubuh tetap bugar. Olahraga apa Nah, saja yang cocok dilakukan saat berpuasa ini, Dok? Dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan olahraga? ya, jadi tadi sempat saya dengar tuh sekelintasan bahwa olahraga itu dilakukan ketika ngabuburit, ketika kita lagi mau menjelang berbuka. Saya kok rada nggak begitu setuju, karena apa? Orang sebelum berbuka tuh teler abis, betul-betul teler abis ya. Artinya persediaan cadangan energi kita Hmm. kurang dan sebagainya. Jadi barangkali ngapain juga kita sampai kelenger gitu menjelang berbuka ya. Jadi istilahnya kan Ferrari aja nggak bisa lari kalau nggak isi bensin, betul nggak? Jadi Iya. istilah saya tuh cobalah berbuka dulu ya, lalu kemudian sholat maghrib, makan malam, lalu barangkali setelah teraweh gitu loh ya, Hmm. baru kita lakukan olahraga ringan. Nah, begitu pula juga kalau sudah itu adalah cara olahraga yang terbaik menurut saya. Tapi juga jangan lalu olahraganya pagi-pagi setelah sahur, karena apa? Begitu kita ngerasain dehidrasi, kok tadi kayaknya olahraga banyak banget ya gue keluarin keringat ya, ya udah imsak. Nah kan, jadi porsi minum Anda jadi berkurang. Itu aja sih sebetulnya. Baik, terima kasih Dokter Tan sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Tetap sehat dan Sama-sama bugar dengan senang selama hati. berpuasa di tengah pandemi corona ini.